Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak, apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah Insyaallah Pak. sehat. Baik. Mudah-mudahan setiap kita kuliah dijadikan sebagai amal ibadah, dimudahkan, ditinggikan derajatnya begitu ya, menjadi hal kebaikan begitu ya. Dibawa ibadah, dibawa nikmat, dibawa enjoy gitu ya. Jangan ada beban sehingga ini bisa dijalani dengan baik. Amin. Baik, tadi disampaikan kelompoknya Bu Ragil ya, kalau nggak salah tadi ada yang menyampaikan. Bu Ragil, halo. Kelompok Bu Ragil dengan siapa? Kalau boleh tahu. Bu Ragil, Pak Iwan, Pak Soleh, sama Bu Sas. Pak berempat kalau tidak salah. Oke, makasih Pak Asfi. Bu Ragil, Pak Iwan, Pak Soleh, dan Ibu Sas. Eh, Bu Ragil, Ya udah Pak, tahu kelompok gimana? saya mata kuliah TIK. Oh, ini Ini mata kuliah Bu. landasan teknologi pendidikan. Iya, ini LTP Bu. Yang TIK kita siang nanti. Oh, sebentar Pak. Hari ini kita sesuai jadwal ya, sesuai jadwal yang ada. Jadi pagi 8 sampai 9.30 LTP, nanti siang jam 14.30 ya, kalau nggak salah jadwal saya itu TIK. Jadi hari ini kita sesuai jadwal dulu gitu, belum ada perubahan. Hanya nanti saya siang di kampus, jam 14, maaf. 14 sampai jam 15.30 ya di jadwal. Nanti tetap di jadwal itu hanya saya setelah kuliah ini saya ke kampus. Itu tadi di kolom chat sudah disampaikan oleh Pak Arif. Ada Kang Iwan, ada Pak Soleh, ada Pak Ragil, ada Ibu Sas. Judulnya Landasan Teori dan Pendekatan Sistem ya. Dan bagaimana Bu Ragil? Sebentar ya Pak, ini teman-teman belum ada yang hadir. Sebentar Baik. saya hubungi sebentar ya Pak. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita bawa santai saja. Bapak Ibu sudah masuk sekolahnya atau masih tanggal 8? Atau Tanggal 8 Pak. tanggal 8 ya? Karena Tanggal 8. Saya dari tanggal 2 udah masuk Pak di sidak pengawas. Ya, gurunya udah masuk. Oke. Tapi kalau Jawa Barat memang kalau sekolahnya tanggal 8 ya. Kalau aktivitas pembelajaran tanggal 8, namun ada pengawas dan lain-lain, visitasi atau yang lain mungkin tanggal 2 sudah aktivitas. Kalau di DKI tanggal 2 sudah mulai sekolah. Jadi memang beda 1 minggu. Bapak Ibu ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan pergantian semester. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu ada catatan khusus pada semester 1 di tahun akademik 2023-2024 pada sekolah Bapak dan Ibu ada catatan khusus nggak? Ada yang mau cerita? Nah, yang kedua, apakah Bapak dan Ibu di semester 2 ini ada hal yang ingin dilakukan perubahan? Misalnya apakah ingin memperkaya materi, apakah ingin melakukan berbagai macam penambahan diferensiasi konten ataupun proses atau apapun gitu. Sambil kita menunggu Bu Ragil ya, maksudnya kita diskusi 2 hal itu dulu. Bagaimana semester yang lalu Pak Rizal Firdaus ngajar Pak? Pak Rizal? Iya Pak, Pak Rizal ngajar ngajar Pak di jenjang apa? di SMA terbuka, SMA Oke, 2 Gunung Putri. oke. Bagaimana Pak yang kemarin Pak? Semester lalu Pak? Ini apa Pak?
Kalau di saya kan saya ngajar di sekolah atlet sebenarnya Pak, sekolah terbuka. Jadi kalau umpama kegiatan belajarnya sama, namun tidak terlalu formal dan menyesuaikan ketika anak-anak tidak ada jadwal pertandingan dan tidak ada program di diklat sepak bola. Kalau untuk semester pertama kemarin, kebanyakan mungkin anak-anak nih karena sedang ada event Elite Pro Academy Liga 1 Siap Pelajar, jadi tidak terlalu aktif karena kebanyakan anak-anak sedang event di Madura, Jawa Timur. Beberapa anak-anak yang kelas 1, kelas 2 sering mengikuti kegiatan belajar online. Tuh, Pak. Baik. Sudah cukup, Pak Rizal? Ya, Pak, Pak. kapan-kapan setelah UAS, saya kalau diperkenankan Bapak nggak usah mikirin apapun, saya pengen silaturahim Pak ke tempat Bapak. Karena SMA terbuka itu sudah semakin sedikit di Indonesia. Ya. Dulu masih banyak gitu ya. Ini kan siswanya ini kan yang memang waktunya terbatas, usianya lebih, dan sebagainya. Ya. Kalau boleh nanti setelah UAS supaya tidak ada konflik of interest atau apapun begitu ya. Nanti Ya. saya silaturahim Pak ke Gunung Putri kalau pas jam belajar Minggu ya Pak. Kalau SMA terbuka biasanya Sabtu Minggu ya. Enggak, Pak. Jadi sekolahnya tetap normal Senin sampai Jumat. Cuman kelasnya di kita di dekat mes gitu ya, Pak. Oke. Cuman kegiatannya tetap Senin sampai Jumat, cuman jamnya dari jam 7:30 sampai jam 11:30. Oke, oke. Pengen Pak menyapa Boleh, siswa-siswi SMA terbuka karena sudah semakin sedikit di Indonesia gitu ya. boleh. Dulu SMAN 1 Ciomas di Kabupaten Bogor itu sempat saya mendirikan bersama dengan teman-teman Direktorat SMA waktu itu Ya. sebagai pilot project dengan Siamolek waktu itu. Itu sekitar 12 tahun yang lalu ya. Tapi saat ini sudah semakin sedikit karena sudah mengarah kepada SMA boarding, SMA swasta, dan sebagainya. Makasih Pak Rizal ya. Nanti Ya, sama-sama, Pak. boleh di WA ke nomor saya Pak supaya saya Boleh. diingatkan. Siap, insya Allah. Baik, selanjutnya Bapak, ya Bu mohon Lagil. maaf, ini tidak ada yang merespon. Ya, kami masih tunggu ya sampai jam 8.20 apa jam 8.25. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya belum nanti kita sisipkan di TIK siang ya. Kita fleksibel aja Bapak Ibu. Saya sih tidak terlalu memberikan beban kepada Bapak dan Ibu, hanya ya kita mesti jujur, mesti belajar dan sebagainya. Mungkin satu lagi ya, siapa yang mau cerita tentang semester kemarin gitu ya, ada catatan apa gitu ataupun ada hal-hal apa gitu, silakan Bu Endah atau Pak Sugeng udah senyum-senyum atau siapa ya. Mangga bebas aja. Mungkin dari saya Pak dosen. Iya silakan Pak, silakan mangga Pak, mangga. Jadi dari semester 1 kemarin walaupun saya di yayasannya Pak Misbah ya. Jadi di bagian program, di yayasan di bagian apa? Iya, di yayasan di programnya. Manajer program ya, oke. Iya Pak, silakan Pak. Ya qadarullah di tahun ini semester 1 ini banyak ada beberapa lah, nggak banyak itu kejadian-kejadian yang memang kalau bisa disimpulkan negatif gitu ya catatannya gitu Pak. Jadi setelah kita evaluasi, ternyata permasalahan terbesarnya itu di masalah komunikasi ternyata. Jadi komunikasi antar PTK, kemudian komunikasi antara guru dengan bagian manajemen itu masih sangat kurang, sehingga terjadi hal-hal yang negatif yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin ini buat pembelajaran dan evaluasi kita di semester 1 ini, supaya nanti di semester 2 ini untuk kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran, kemudian kita perbaiki manajemen ataupun khususnya komunikasi antar semua PTK dan
bagian top manajemen supaya bisa saling aktif dan interaktif supaya permasalahan-permasalahan yang ada di semester 1 ini tidak terulang lagi. Mungkin seperti itu, Pak dosen. Baik, mohon izin menindaklanjuti ya Pak. Sebagai yayasan Pak Sugeng di bagian program ataupun di bagian pengawasan di yayasan, apakah sudah ada langkah antisipatif Pak yang dilakukan ketika ingin meningkatkan komunikasi, koordinasi, atau ingin memperbaiki kondisi yang ada? Sudah ada ini Pak, langkah-langkah atau rencana yang dilakukan Pak Sugeng? Iya, jadi alhamdulillah kemarin kita sempat rapat juga dengan bagian manajemen gitu. Jadi terkait antisipatif kejadian supaya tidak terulang, kita ada beberapa langkah gitu Pak dosen. Jadi supaya hal itu tidak terjadi. Ya, misalkan kita galakkan program supaya setiap ada permasalahan itu minimal harus lapor ke kepala unitnya. Jangan sampai diam atau nanti setelah kejadian itu membesar baru disampaikan seperti itu. Jadi salah satunya seperti itu supaya komunikasi lebih terjalin lagi dan lebih aktif lagi gitu. Baik, ada yang mau berbagi? Kalau di beberapa beberapa pendekatan Pak atau beberapa situasi itu ada dua hal yang bisa dilakukan Pak. Mungkin yang lain nanti bisa saling melengkapi ya. Yang pertama itu Bapak membuat semacam apa ya, semacam seperti log harian atau seperti jalur komunikasi yang bisa menyampaikan ketika ada masalah itu bisa disampaikan langsung. Itu bukan hanya oleh PTK tapi juga oleh siswa dan orang tua. Jadi disediakan kayak semacam ruang begitu, ruang apakah bentuknya menggunakan media tertentu begitu ya, ataukah menggunakan wasilah tertulis ataupun digital gitu. Nah itu untuk bisa melakukan sebuah feedback. Karena yayasan itu nggak boleh menunggu Pak, tapi yayasan mesti melakukan proaktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, meminta koordinasi rutin Pak dengan manajemen. Jadi kalau ini mungkin kalau rutin sifatnya monthly atau sifatnya triwulan gitu ya, atau sifatnya yang sudah terjadwal begitu, yang memang sifatnya lebih kepada problem solving gitu ya, problem solving. Untuk yang lain-lain ya Pak Sanusi, Bu Vita ini banyak pengalaman mungkin bisa berbagi juga gitu ya berkaitan dengan bagaimana meminimalisir miskomunikasi ataupun masalah-masalah itu menumpuk begitu ya di sekolah kita gitu ya. Kalau untuk di sekolah negeri Pak, itu lebih lambat Pak penanganannya Pak. Ya karena memang sifatnya kedinasan ya. Kalau swasta itu bisa lebih cepat karena manajemennya lebih responsif, adaptif gitu ya, lebih cepat begitu. Mungkin Pak Sanusi atau Bu Vita mau berbagi, Pak Asri? Ya, silakan. Ada? Untuk Pak Sugeng ada? Ini kita masih jam 8.19. Dikit Ya. lagi. Silakan. Nomor 1 tadi, alhamdulillah untuk orang tua sudah kita jalankan Pak dosen. Kita ada wasilah Google Form itu untuk wali santri. Jadi setiap ada masalah yang biasanya kemarin langsung ke wali kelasnya, tapi ternyata hasilnya wali kelasnya kurang komunikatif. Jadi masalah semakin besar, kemudian baru tersampaikan ke kita. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah buatkan sarana Google Form itu, jadi setiap wali santri setiap ada masalah bisa langsung mengisi, kemudian langsung ditujukan ke manajemen gitu. Nanti dari top langsung ke down untuk wali kelas baru kita sampaikan permasalahan tersebut seperti itu. Tapi untuk PTK itu kita kemarin baru nyoba, kita pengennya sih komunikasi secara langsung gitu Pak dosen ya. Tapi ternyata setelah kita evaluasi kurang berjalan dengan baik. Mungkin nanti kita buatkan sistem yang sama dengan wali santri supaya
Karena orang kan kalau apa namanya memiliki sifat beda-beda, kadang ada yang pengen secara langsung, tapi kadang ada orang juga yang malu pengen menyampaikan masalahnya itu harus tertulis ataupun sebagainya, seperti itu. Baik, sudah bagus ya Pak. Ada di sekolah JIS Pak, JIS Kalimalang, Mem Vivi. Dulu waktu anak saya masih di sana, itu menggunakan pengajian orang tua guru Pak. Jadi pengajian itu dilakukan 3 bulan sekali. Pertemuan di lantai 2 di masjid yang ada di dalam sekolah itu untuk sekaligus memberikan masukan-masukan terhadap program-program sekolah. Itu pertemuan langsung tapi sifatnya pengajian orang tua gitu ya. Tapi itu contoh-contoh aja, Bapak udah punya wasilah lain dan strategi lain juga sangat bagus. Pak Sanusi atau Pak Hasbi, ada yang mau disampaikan? Cukup. Baik, kalau cukup saya mau bertanya dulu ke Bu Ragil. Mohon izin, apakah sudah dihubungi kelompoknya atau bagaimana? Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kan memang tugas kelompok saya. Tapi memang di dalam kelompok ini kan ada pembagiannya ya. Kebetulan materi topik ini adalah tugas BUSAS. Tapi beliau belum men-share makalah dan PPT-nya. Saya hubungi tidak bisa juga. Mohon maaf, bagaimana apabila nanti pada saat TIK, saya kan juga presentasi ya Pak. Saya sudah siap. Bagaimana nanti saya double sekalian yang LTP ini jadi dua mata kuliah sekaligus bagaimana Pak? Kalau saya Bu, prinsip pertama kan memudahkan mahasiswa ya, memudahkan peserta didik. Saya ikut saja, hanya nanti kita bagi waktu ya, karena memang porsi TIK harus lebih banyak karena memang jamnya TIK mungkin 70% begitu ya. Nah, karena LTP ini tambahan pada jam TIK mungkin porsinya lebih sedikit gitu ya Bu ya. Jadi Iya. saya sih mangga saja, nggak apa-apa. Kita sangat memahami ya dengan waktu, kesibukan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa saling memudahkan Bapak dan Ibu semua. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Gimana Bapak Ibu yang lain, setuju apa bagaimana? Ada tanggapan? Bu Vita, Pak Sanusi, saya colek-colek Pak yang lain. Begitu saja atau bagaimana? Nggak ada audionya ini atau di Ya. mute atau bagaimana? Ya, Pak. Kalau dari saya seperti aja, nggak apa-apa Pak dosen. Baik, makasih Pak Sugeng. Mungkin setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa Bu Ragil, tapi mohon nanti jangan sampai tidak datang lagi ya. Maksudnya Iya. sudah kita berikan waktu siang, mudah-mudahan bisa tampil materinya dan timnya bisa hadir gitu ya. Jadi kita Mohon nanti maaf yang sebesarnya ya Pak, teman-teman. nggak apa-apa Bu, jangan merasa bagaimana kita saling memahami. Jadi kita sesuai jadwal hari ini, Ibu Bapak tidak ada perubahan. Jadi nanti saya masuk di jam TIK di jam 2 di kampus posisinya karena banyak bimbingan juga. Mudah-mudahan sehat semuanya dan mungkin gitu saja ya, karena kan kita mesti sama ya perlakuannya, semua mesti presentasi gitu kan, dan semua mesti dibahas gitu ya. Mungkin itu dulu, kalau tidak ada kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mungkin bisa didokumentasikan saja di capture begitu. Nanti kita ketemu di jam 2 di TIK dan ada tambahan untuk presentasi LTP.